Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Syahrul Ramadhani dengan NIM 123330076 dari kelas RC, Praktikum Pemodelan dan Komputasi Proses Agroindustri kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait cara perhitungan neraca massa melalui simulasi proses Aspen Plus. Baik, langsung saja. Baik, dibuka Aspen Plusnya. Kita menggunakan chemical process, chemical with metric unit. Kemudian kita langsung open, dan kemudian properties kita tambahkan komponennya yang ada di dalam kasus, yaitu nitrogen, hidrogen, amonia, dan argon. Oke, lanjut ke metodenya. Kita menggunakan ideal. Setelah itu kita next dan kita run. Setelah itu kita masuk ke simulation dan kita gambar flowsheetnya sesuai dengan kasus. Oke, di sini palet yang kita gunakan ada mixer, RS Stoic, kemudian separator, dan kemudian terakhir nanti splitters atau F-split. Oke, ini kita akan next dahulu sebelum kita tambahkan splitters, karena splitters ditambahkan jika hasil atau result neraca massa sudah diambil dan produk gas yang tidak bereaksi akan dicampurkan ke feed nantinya. Lalu kita isi kondisi aliran masuk pada feed sesuai dengan kasus 1 seperti ini, dimana suhunya 50 Celcius dan tekanan 1 bar. Kemudian kita masukkan total flow rate-nya 100 kmol per hours, karena di pembagian kelompok dan kelompok saya mendapatkan bagian 100 kmol. Kemudian kita masukkan masing-masing composition, 0,7516 fraksi untuk hidrogen, kemudian 0,2457 fraksi untuk nitrogen, 0,0027 untuk argon, dan 0 untuk amonia. Kita ganti itu mol fraction dan kemudian kita next. Ya, ini kita next saja. Kemudian kita masukkan input pada RS Stoic, dimana tekanannya itu 1 bar dan suhu 50 Celcius. Kemudian pada reaction kita tekan new. Dan kemudian pada kolom reaktan kita masukkan komponen nitrogen dengan koefisien -1 dan hidrogen -3, dan pada kolom produk kita masukkan amonia dengan koefisien 2. Lalu pada kolom produk generation, untuk fractional conversion
kita isikan komponen nitrogen dengan koefisien 0,1. Hal ini menandakan bahwa 10% hanya dari reaksi yang terkonversi. Oke, kita pencet next. Dan kemudian pada separator dengan kolom outlet stream condition, kita isikan value untuk outlet stream adalah stream prod. Dan kemudian kita isikan value nitrogen 0, hidrogen 0, dan argon 0, kemudian amonia 1. Kemudian kita pencet next dan run. Setelah result available, kita lihat stream summary-nya seperti ini. Kita telah memperoleh nilai mole flow. Kita kembali lagi pada main flow sheet-nya. Kita tambahkan splitters F-split. Kemudian output dari separator yang S4 kita hubungkan ke splitters. Setelah dihubungkan, kita tambahkan dua output, di mana satu itu purge dan satu lagi recycle, yang mana recycle ini nanti kita akan hubungkan kembali ke mixer di awal. Setelah selesai, kita next. Kemudian kita isikan value-nya 0,05. Kita kembali lagi ke main flow sheet. Lalu kita hubungkan aliran recycle ini ke mixer di awal. Setelah dihubungkan, kita pencet next dan run. Lalu lihat stream summary-nya atau result-nya, di mana nilai aliran akan meningkat secara drastis setelah aliran recycle kita hubungkan kembali ke mixer. Dan kasus 1 pun telah selesai. Oke, kita lanjut kasus 2. Untuk isian lainnya itu tetap sama seperti kasus 1, dimana yang berbeda hanya pada reaktornya. RS stoik ini kita hapus dan kita gantikan dengan air Gibbs. Oke, setelah selesai kita pencet next. Kita gunakan calculation option adalah calculate phase equilibrium and chemical equilibrium. Kemudian kita isikan pressure 200 bar dan suhunya 350 Celcius. Lalu kita pencet next dan kita runkan. Setelah itu kita lihat stream resultnya. Nampak sekali perbedaan nilai yang dihasilkan antara kasus 1 dan kasus 2 setelah aliran recycle kita hubungkan kembali ke mixer. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.